angkasa punya banyak sekali kisah. Satu dari sekumpulan kisah itu adalah kisah dari seorang perempuan tangguh yang mengangkasa di usia belia. Bukan kisah yang biasa, karena biasanya goresan-goresan kisah ini didominasi kisah dari kaum pria. Saya mempunyai tugas sebagai penerbang 2, co-pilot. Jadi kita selama 1 minggu kita diurut untuk latihan terbang di sekitaran sini, di wilayah sini, dan untuk pendinasan dan settingan kru itu ada perintah lagi gitu. Tapi kita menyiapkan untuk kalau misalkan kita besoknya mau terbang, malamnya itu kita harus prepare benar-benar, mulai dari cuacanya besok seperti apa, mulai dari prepare siapa aja sih orang-orang yang terlibat dalam settinganku itu kan saya harus nge-briefingin ke anggota-anggota juga. Menjadi penerbang perempuan pertama di Angkatan Darat mengemban tanggung jawab berat dengan standar yang sama dengan pilot pria. Para penerbang wanita ini konsekuensinya akan bekerja dan berusaha lebih sehingga tugas-tugas operasional yang berat bisa diselesaikan secara profesional. Kita sudah berumur 59 tahun penerbat ini berdiri, baru kali ini kita mendapatkan pilot wanita. Dan pilot wanita ini diseleksi sesuai dengan standar, sama dengan pilot-pilot pria, baik dari psikologi, dari kesehatan, maupun dari akademik. Sehingga mereka saya yakin bahwa akan siap untuk operasional mendukung tugas-tugas penerbangan Angkatan Darat. Dengan adanya wanita di tengah dunia pria, membuka kesempatan yang sama bagi para wanita untuk berkarya dengan sepadan di antara para pria. Mengembangkan kemampuan para wanita untuk berprofesi dengan sepadan di antara para pria. Baik, untuk sasaran kita sudah kami jelaskan tadi. Dari mana kita bergerak, nanti kecepatan heli berapa, kemudian altitude berapa. Di kesempatan yang terbuka lebar ini, kadang-kadang masih menyisakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun laki-laki dan perempuan memiliki keterbatasannya masing-masing. Mengingat kita 24 jam ketemu terus gitu kan. Kalau sharing kita sama-sama pilot baru, jadi banyak juga kesulitan yang dihadapin mungkin hampir sama. Bayangkan aja ya, satu kru dalam pesawat ini ceweknya cuma 1, apalagi kalau dinasnya itu harus bermalam, menginap. Kita pun ya sungkan lah, namanya juga cewek sendiri gitu kan. Tapi itu semua saya bertiga mencoba untuk menepis untuk itu bukan suatu kendala bagi kami gitu. Kami bertiga ya karena kami yang pertama, kami juga punya adik-adik juga yang akan menjadi seperti kami. Bagaimana caranya bagaimana, kesulitan-kesulitan yang dibilang apa sih bedanya cewek sama cowok gitu kan sama-sama pilot, bukan jadi suatu kendala yang utama gitu. Memang pasti ada kendalanya, tapi bukan kami jadikan sebagai ibu dari masalah itu gitu. Jadi pertama sekali naik ke Hughes gitu kan, naik Sikorsky, diajak dulu joy flight sama instrukturnya. Naiklah kita ke pesawat yang gak ada pintunya tadi. Naik, pertama diajak terbang tuh udah deg. Pas diginin tuh kayak udah pakai seatbelt, tapi kayak seatbeltnya nggak ada. Iya, gitu kan. kayaknya belum mau jatuh. Terus gini, kamu ngapain? Siap, tidak apa-apa gitu. Padahal mah takut ini. Kamu takut? Gitu, siap tidak? Takut, siap tidak takut, padahal takut. Biasa sih semua mindset ya, siap tidak terus. Nah, lebih adrenalin yang lebih membuat kita takut tuh pada saat terbang solo. Terbang solo itu terbang sendiri. Jadi kita dikasih kepercayaan supaya kita punya kepercayaan diri naik pesawat itu bahwa kita sudah bisa mengontrol pesawat itu sendiri tanpa didampingi oleh siapapun. Jadi kita dikasih kesempatan naik pesawat kecil tadi terbang sendiri. Pertama dicoba sekali sama instruktur, habis itu instrukturnya turun.